Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas hadis ke-16 kitab Mawa'idul Asfuriyah tentang keutamaan surat Ikhlas. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya setelah salat subuh sebanyak 10 kali, maka tidak akan sampai kepadanya suatu dosa pada hari itu, walaupun syaitan berupaya dengan sungguh-sungguh. Ia adalah surat Makkiyah, termasuk surat-surat yang diturunkan di Mekah, yang terdiri dari 4 ayat, 15 kalimat, dan 47 huruf. Wa'an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi alaihi salatu wassalam, qala, man qara'a surat al-ikhlasi marratan wahidatan, u'tiya minal ajri kamithli ajri mi'ati syahidi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberi pahala seperti 100 pahala orang-orang yang mati syahid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 1 kali, maka ia seperti membaca sepertiganya Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 2 kali, maka ia seperti membaca 2/3 Al-Quran. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia seperti membaca semua Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah untuknya di surga yang terbuat dari yakut merah. Adapun sebab-sebab diturunkannya ayat ini, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abu Al-Aliyah, Syi'bi dan Ikrimah radhiyallahu anhum berkata, kaum kafir Mekah berkumpul dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, dan lain-lainnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Apakah dari emas, perak, besi, atau tembaga, jika Tuhan kami terbuat dari barang-barang tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah utusan Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Dan aku tidak mengatakannya berupa sesuatu dari pihak diriku sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat ini. Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna as-samad adalah zat yang tidak memiliki perut, tidak makan, dan tidak minum. Seandainya Allah Ta'ala memiliki perut, tentu Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu. Dan demikian itu adalah muhal, tidak mungkin. Allah Ta'ala tidak butuh pada sesuatu apapun, bahkan seluruh makhluklah yang butuh kepadanya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Madinah, orang-orang kafir Mekah berkumpul di Darun Nadwah, yaitu tempat mereka berkumpul untuk merundingkan sesuatu yang berada di kawasan pendopo Abu Jahal. Mereka berkata, barang siapa yang membawa Muhammad atau kepalanya kepada kami, kami akan memberinya 100 unta merah yang hitam bola matanya. Lantas, seorang laki-laki bernama Suraqah bin Malik
berdiri dan berkata, "Akulah yang akan membawa Muhammad kepada kalian." Setelah mereka sepakat untuk menanggung 100 unta untuk Surakah, lantas Surakah pergi mengejar Nabi Muhammad SAW. Begitu melihatnya, dia langsung menghunus pedangnya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala menundukkan bumi untuk taat kepada perintah Nabi SAW. Lalu beliau memerintahnya, dan bumi segera menahan serta menelan kaki kuda Surakah hingga ke lututnya. Lantas Surakah merengek-rengek dan berkata, "Wahai Muhammad, tolong selamatkan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berdoa, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau dan menyelamatkan Surakah hingga dia dapat berjalan. Namun sesaat kemudian Surakah kembali menghunus pedangnya hendak membunuh beliau. Tapi sayang, bumi segera menelan kaki kudanya sampai ke pusarnya. Surakah berkata, "Tolong selamatkan aku. Setelah itu aku tidak akan mengulanginya lagi."